Halo Sobat Pengadaan, yuk mengenal katalog elektronik versi 6.0 bersama Fara. Katalog elektronik versi 6 merupakan platform yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui metode e-purchasing. Pengguna katalog elektronik versi 6 ada dua, yaitu penyedia atau pelaku usaha dan non-penyedia atau pemerintah. Sekarang, Fara akan jelaskan mulai dari pendaftaran akun sampai penayangan produk bagi penyedia. Akses laman katalog.inaproc.id, kemudian klik masuk atau daftar. Sobat Pengadaan bisa pilih registrasi jika alamat email belum terdaftar, dan pilih masuk jika sudah terdaftar. Jika email yang Sobat Pengadaan input sudah terdaftar namun belum memiliki akses, maka akan diarahkan ke halaman informasi tautan login. Lalu, klik pada tombol Lanjutkan Pendaftaran untuk masuk ke manajemen akun Inaproc dan melanjutkan pendaftaran. Namun, apabila email pengguna belum terdaftar, maka akan muncul halaman konfirmasi kepemilikan email. Setelah disetujui, muncul halaman syarat dan ketentuan. Periksa isinya, kemudian klik Setuju. Sistem akan mengirim tautan masuk ke email. Setelah klik syarat dan ketentuan, Sobat Pengadaan akan melihat halaman berisi informasi tautan login telah dikirimkan ke alamat email pribadi. Pastikan Sobat Pengadaan membuka email yang digunakan saat registrasi atau masuk, lalu klik tombol Lanjutkan Pendaftaran untuk melanjutkan proses pendaftaran. Setelah tombol diklik, Sobat Pengadaan akan diarahkan ke tahap verifikasi nomor telepon. Tautan ini berlaku selama 5 menit. Pada halaman verifikasi nomor telepon, masukkan nomor telepon, lalu klik lanjut untuk melakukan verifikasi nomor telepon. Pastikan nomor telepon yang digunakan belum pernah didaftarkan pada platform manajemen akun Inaproc, lalu klik lanjutkan untuk konfirmasi kepemilikan nomor. Kemudian, Sobat Pengadaan akan menerima kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp resmi LKPP. Sobat Pengadaan bisa masukkan kode OTP yang diterima, lalu lanjutkan ke tahap pembuatan username. Lanjutkan tahapan dengan memasukkan username unik maksimal 20 karakter mengikuti ketentuan simbol. Jika username tersedia dan valid, Sobat Pengadaan akan lanjut ke tahapan unggah dokumen persyaratan. Setelah username terverifikasi, Sobat Pengadaan akan masuk ke tahap pendaftaran profil, lengkapi data profil, dan unggah dokumen yang diminta. Pastikan NIP atau NIK yang Sobat Pengadaan input belum pernah terdaftar dan terverifikasi pada manajemen akun Inaproc. Jika sudah pernah mendaftarkan NIK atau NIP pada manajemen akun Inaproc, silakan lanjutkan menggunakan email yang terdaftar sebelumnya. Jika data yang Sobat Pengadaan isi sudah sesuai dan valid, maka akan dilanjutkan ke tahap verifikasi dokumen melalui Privy. Pastikan NIK yang digunakan sudah sesuai dengan dokumen yang akan didaftarkan, lalu klik lanjutkan untuk konfirmasi kepemilikan NIK. Setelah melakukan konfirmasi, akan muncul halaman verifikasi Privy. Klik verifikasi dan ikuti instruksi untuk melakukan verifikasi identitas. Jika Sobat Pengadaan sudah berhasil melakukan verifikasi Privy, silakan klik selanjutnya untuk melanjutkan ke proses pendaftaran akses. Setelah berhasil mengajukan akses, Sobat Pengadaan bisa menunggu hasil verifikasi. Jika disetujui, lanjutkan ke pembuatan kata sandi. Namun, jika ditolak, perbaiki data sesuai catatan, lalu ajukan ulang. Sobat Pengadaan bisa melanjutkan dengan membuat kata sandi sesuai kriteria yang ditentukan. Pastikan kata sandi yang dipilih sudah sesuai kriteria pada sistem. Perhatikan indikator kesesuaian kata sandi. Lingkaran hijau berarti kriteria terpenuhi, lingkaran merah berarti kriteria belum terpenuhi. Setelah kata sandi dibuat, akan muncul halaman berisi informasi bahwa pendaftaran sudah berhasil. Ketika klik tombol kembali ke halaman masuk, maka akan logout otomatis dan diarahkan ke halaman awal untuk login menggunakan kata sandi yang baru saja dibuat. Pada halaman awal, Sobat Pengadaan dapat melakukan login dengan cara menginput alamat email yang sudah terdaftar. Setelah klik tombol masuk dan akun terautentikasi menggunakan kata sandi, kemudian akan masuk ke dashboard utama manajemen akun Inaproc. Sobat Pengadaan masuk ke manajemen akses, pilih sistem manajemen penyedia, lalu klik selanjutnya untuk melakukan proses penambahan produk. Pada halaman produk Sobat Pengadaan, pilih tambah produk. Selanjutnya, Sobat Pengadaan melakukan pemilihan kategori produk sesuai KBLI izin usaha, yang mana akan menentukan jenis produk. Jika produk yang akan didaftarkan memiliki merek,
maka dapat melengkapi detail informasi dengan memasukkan nomor permohonan merek. Tahapan setelahnya adalah memasukkan informasi dasar produk. Yang pertama yaitu nama produk. Yang kedua yaitu unggah foto produk, minimal 1 foto dan maksimal 15 foto untuk dapat memperlihatkan detail produk dari berbagai macam sisi. Yang ketiga yaitu video produk dengan durasi maksimal 120 detik dan ukuran file maksimal 50 MB, ini bersifat opsional. Selain mengunggah video produk, sobat pengadaan bisa juga mencantumkan URL file video tersebut. Yang keempat, masukkan detail deskripsi dari produk yang berisi penjelasan secara rinci agar dapat dengan mudah dimengerti oleh pembeli. Langkah selanjutnya, sobat pengadaan akan diminta untuk memasukkan informasi klasifikasi baku komoditas Indonesia atau KBKI. Pilihan KBKI yang tersedia tergantung dari kategori produk yang sebelumnya telah dipilih. Untuk itu, pemilihan kategori produk harus sesuai. Tahap berikutnya adalah memasukkan informasi status produk dalam negeri atau PDN. Informasi terkait PDN ada 4, yaitu klasifikasi produk, lokasi produksi, tenaga kerja dalam proses produksi, dan bahan baku dalam proses produksi. Selanjutnya, sobat pengadaan perlu memasukkan informasi sertifikat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Jika merupakan produk lokal, maka informasi sertifikat TKDN dapat diisi. Namun, jika produk impor, maka sertifikat TKDN tidak akan dapat diisi. Jika produk memiliki sertifikat TKDN, maka dapat melengkapi detail informasi sertifikat TKDN yang dimiliki untuk mengetahui tingkat kandungan dalam negeri. Sobat pengadaan dapat mengetahui hasil verifikasi dari sertifikat yang telah diunggah, kemudian dapat memilih opsi atur, lalu pilih edit pada produk. Sertifikat yang telah diunggah akan melalui proses verifikasi, lalu akan mendapatkan label notifikasi, sertifikat TKDN sudah terverifikasi. Jika sertifikat TKDN ditolak, maka sertifikat TKDN beserta informasinya akan terhapus secara otomatis. Berikutnya, jika produk bersertifikat SNI, detail informasi dapat dilengkapi. Lalu jika detail dari sertifikat SNI telah dipilih, klik tombol simpan. Langkah selanjutnya, sobat pengadaan diwajibkan untuk memasukkan spesifikasi produk yang akan didaftarkan. Setelah memasukkan spesifikasi produk, akan diminta untuk memasukkan nilai persentase PPN untuk setiap barang yang akan diunggah. Sobat pengadaan bisa menggunakan angka desimal untuk menentukan jumlah stok, minimum pembelian, dan jumlah minimal harga grosir. Untuk menambahkan informasi varian, klik tombol tambah varian, pilih tipe varian, lalu tuliskan pilihan varian. Setelah menambahkan informasi varian, sobat pengadaan dapat memasukkan informasi harga dan stok. Jika produk merupakan pre-order, aktifkan status pre-order dan berikan keterangan waktu pre-order maksimal 90 hari. Setelah itu, untuk produk fisik, diwajibkan mengisi informasi yang berkaitan dengan pengiriman barang dan mengaktifkan opsi kurir pengiriman. Selanjutnya, layanan tambahan dapat dimasukkan untuk setiap produk yang didaftarkan. Layanan tambahan dapat berupa produk digital, jasa, dan asuransi. Terakhir, produk sudah dapat tayang atau menunggu kurasi. Sekian yang dapat Farah sampaikan. Salam pengadaan!